Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Maluku Tengah, hari ini ketemu lagi sama Bu Yanti. Mohon maaf ya, hari ini ketemu lagi sama Bu Yanti, masih sejarah peminatan kelas 11 IPS. Nah, sejarah peminatan hari ini kita berbicara tentang revolusi Amerika, revolusi Rusia, dan revolusi Prancis. Ya, revolusi Prancis dalam kaitannya terhadap perkembangan kehidupan di Indonesia, ya. Anak-anakku sekalian, ini kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi besar dunia, Amerika, Prancis, Cina, Rusia, dan Indonesia. Pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia pada masa kini. Nah, pada hari ini Ibu akan menerangkan tentang pemikiran-pemikiran revolusi Amerika, Prancis, dan Rusia yang berada di Eropa, sementara Cina dan Indonesia pada episode berikutnya. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita lihat lagi ya. Ini bentuk-bentuk yang Ibu buat supaya sedikit kelihatan menarik ya. Nah, revolusi Prancis, Amerika, dan Rusia. Nah, anak-anakku, ini merupakan peta konsep ya. Peta konsep di sini kita berbicara tentang revolusi di Eropa dan Amerika. Revolusi di Eropa dan Amerika ini terdiri dari revolusi Prancis dan revolusi Rusia ya. Terdiri revolusi Amerika. Nah, revolusi Prancis, Amerika, dan Rusia itu berdampak pada revolusi pergerakan nasional Indonesia. Nah, revolusi pergerakan nasional Indonesia ini berdampak pada dampak yang ditimbulkan dari revolusi Amerika terhadap Indonesia itu apa saja, dampak dari revolusi Prancis terhadap pergerakan Indonesia itu apa saja, dan dampak dari revolusi Rusia terhadap pergerakan nasional Indonesia apa saja. Oke, anak-anakku, Ibu akan melanjutkan selanjutnya. Ya, next. Kita lihat ya. Nah, kita masuk yang pertama dengan revolusi Amerika. Revolusi Amerika ini, apa yang melatar belakangi revolusi Amerika? Revolusi Amerika dilatar belakangi oleh pendiri kolonial Amerika adalah pelarian-pelarian agama dari Inggris. Jadi yang pertama itu yang menjadi latar belakang revolusi Amerika itu adalah pendiri kolonial Amerika adalah pelarian-pelarian agama dari Inggris. Yang kedua, paham kebebasan dalam perdagangan. Kemudian yang ketiga, Inggris butuh dana besar terhadap perang 7 tahun dengan Prancis. Kemudian yang keempat, peristiwa The Boston Tea Party pada bulan Desember 1773. Nah, latar belakang inilah yang memunculkan revolusi Amerika. Oke, nah ini kita lihat gambar-gambarnya yang Ibu ambil di internet ya. Gambar-gambar perang 7 tahun antara Inggris dan Prancis. Ya, perang antara Inggris dan Prancis ini terjadi di Amerika. Oke, Inggris dan Prancis ini merupakan kolonial ya, koloni-koloni yang ada di Amerika. Nah, ini peristiwa The Boston Tea Party. Nah, kita bisa lihat ini peristiwa The Boston Tea Party ya. Bisa lihat gambar-gambarnya, luar biasa sekali gambar-gambarnya ya anak-anakku. Ibu mengambil gambar-gambar ini juga di internet sebagai daya tarik untuk kita semua ya dalam belajar sejarah, biar tidak pada ngantuk ya. Oke anak-anakku, kita lanjut. Nah, perang kemerdekaan Amerika pada mulanya hanya merupakan penentang kebijakan pemerintahan Inggris yang dianggap semena-mena.
Pada saat itu belum ada tujuan untuk mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1776, Thomas Paine mengutarakan pendapatnya dalam sebuah karangan yang berjudul Common Sense. Common Sense ini artinya akal sehat, yang berisi gagasan kemerdekaan. Pendapat Paine tersebut menyadarkan penduduk koloni Amerika untuk mengubah perjuangan mereka yang hanya menentang kebijakan pemerintah Inggris menjadi perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Amerika. Oke, nah ini adalah Thomas Paine dengan bukunya yang berjudul Common Sense. Common Sense itu apa anak-anakku tadi? Akal sehat, pintar. Oke, kita lanjut. Nah, pada tanggal 14 Juli 1776 ditandatangani Declaration of Independence. Pada tanggal tersebut juga dijadikan Hari Kemerdekaan Amerika, Independence Day ya. Jadi perlu diingat anak-anakku, 14 Juli 1776 itu merupakan Hari Kemerdekaan Amerika. Mengapa Hari Kemerdekaan Amerika? Karena pada hari dan tanggal tersebut ditandatangani Declaration of Independence. Kongres pun kemudian menyepakati adanya Article of Confederation sehingga terbentuklah United States of America. Oke, Ibu ulang lagi ya. Pada tanggal 14 Juli 1776 itu ditandatangani Declaration of Independence. Dan pada tanggal tersebut dijadikan Hari Kemerdekaan Amerika atau Independence Day, Hari Kebebasan ya. Kongres pun kemudian menyepakati adanya Article of Confederation sehingga terbentuklah United States of America atau USA. USA ya. Nah, ini bentuk daripada penandatanganan teks deklarasi kemerdekaan atau Declaration of Independence. Ini dia punya naskah deklarasi yang ditandatangani saat itu. Jadi naskah deklarasi kemerdekaan semua orang yang hadir pada saat itu juga ditandatangani. Beda ya dengan kita Indonesia kemarin ketika dibacakan proklamasi atau pada saat dibuat proklamasi, yang hadir pada saat itu yang menandatangani naskahnya hanya Soekarno dan Hatta yang mewakili atas nama bangsa Indonesia. Jadi tidak semua orang menandatangani naskah statement kita pada saat itu ya. Sementara di Amerika yang hadir pada saat deklarasi kemerdekaan, Declaration of Independence ini semuanya menandatangani naskah kemerdekaan Amerika. Oke. Kita lanjut ya. Dalam perjanjian Paris tahun 1783, Inggris akhirnya mengakui kemerdekaan Amerika. Deklarasi of Independence 4 Juli 1776 itu sebagai pernyataan kemerdekaan Amerika terhadap Inggris yang mengandung nilai-nilai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, human right ya. Kemerdekaan tersebut kemudian mengilhami perjuangan bangsa-bangsa lain untuk mencapai kemerdekaannya. Oke anak-anakku, kita lihat di sini. Nah, ini bentuk daripada revolusi Amerika. Perang antara Amerika Serikat yang dibantu oleh Prancis melawan Inggris akhirnya dimenangkan oleh Amerika Serikat. Kemudian juga gambar George Washington ya. Ini pasukan Amerika, pimpinannya George Washington ya, di Lafayette. Nah, pasukan Amerika saat itu. Kemudian anak-anakku kita masuk pada revolusi Prancis. Nah, revolusi Prancis ini bentuk gambarnya ya, sangat kejam ya kalau kita lihat dari gambar yang ada. Jadi memang, nah pengertian daripada revolusi Prancis. Revolusi Prancis merupakan sebuah revolusi besar yang mengubah tatanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang terjadi di Prancis, yang dipelopori oleh warga kota Bourgeois yang berkeinginan menggantikan peranan kaum bangsawan dan gereja dalam pemerintahan maupun ekonomi. Jadi revolusi Prancis ini adalah sebuah revolusi besar yang mengubah tatanan pemerintahan dan kemasyarakatan
yang terjadi di Prancis. Nah, revolusi ini dipelopori oleh warga kota borjuis yang berkeinginan menggantikan peranan kaum bangsawan dan gereja dalam pemerintahan maupun perekonomian. Anak-anakku sekalian, penyebab daripada revolusi Prancis adalah berkembangnya paham rasionalisme dan Aufklärung. Aufklärung ini pencerahan, ya. Paham ini menganggap bahwa pikiran merupakan sumber segala kebenaran, sehingga segala sesuatu yang tidak masuk akal dianggap tidak benar. Kemudian yang kedua, penyebab munculnya paham romantisme. Paham romantisme yang muncul tahun 1750-an ini merupakan reaksi dari paham rasionalisme. Paham rasionalisme merupakan paham yang menjunjung tinggi perasaan dan menghargai naluri manusia. Jadi penyebab daripada berkembangnya atau revolusi Prancis yang pertama itu karena berkembangnya paham rasionalisme atau Aufklärung, yang kedua munculnya paham romantisme, ya. Paham romantisme ini juga muncul merupakan reaksi dari paham rasionalisme, di mana paham ini menjunjung tinggi perasaan dalam menghargai naluri manusia. Oke, kita next anak-anakku. Nah, kita lihat pengaruh perang kemerdekaan Amerika atau revolusi Amerika. Dalam perang kemerdekaan Amerika, Prancis membantu Amerika dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Lafayette. Ya, selama di Amerika, mereka telah mengenal paham-paham baru tentang kebebasan dan demokrasi serta Declaration of Independence. Jadi ini yang menjadi penyebab. Jadi pengaruh perang kemerdekaan Amerika tadi, ya, pengaruh perang Amerika yang dipimpin oleh Lafayette. Lafayette ini merupakan orang Prancis yang mereka juga selama di Amerika telah mengenal paham-paham tentang kebebasan, demokrasi, dan Declaration of Independence tadi. Kemudian yang berikutnya, ketidakadilan dalam sistem feodalisme. Masyarakat Prancis dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama adalah golongan bangsawan, golongan kedua adalah kaum agama, golongan ketiga adalah rakyat jelata. Nah, golongan 1 dan 2 memiliki hak istimewa seperti bebas pajak, mereka mendapatkan bisa menarik pajak dari rakyat biasa. Itu keistimewaan yang diperoleh dari golongan 1 dan 2. Kemudian pemerintahan yang buruk. Nah, kekuasaan tunggal raja pada masa pemerintahannya itu berubah menjadi tindakan yang sewenang-wenang yang dianggap oleh raja. Nah, raja memperlakukan masyarakat itu dengan tindakan sewenang-wenang. Kepentingan raja itu di atas segalanya dibandingkan dengan kepentingan rakyat yang terlupakan. Nah, ini merupakan penyebab terjadinya revolusi Prancis. Oke, kita lihat ini Raja Louis ke-16 memiliki kekuasaan yang absolut. Ya, absolut itu berarti mutlak. Kemudian ini istrinya, ini ya anak-anakku sekalian, ibu mengambil gambar-gambar ini dari internet juga sebagai sesuatu yang sangat menarik buat kita supaya kita tahu bahwa yang disebut dengan Raja Louis ke-16 itu yang mana, kemudian Maria Antoinette yang merupakan istri daripada raja itu yang mana. Nah, dikenal dengan nama Madame de Visite. Mengapa dinamakan Madame de Visite? Karena kegemarannya menghabiskan uang negara untuk digunakan secara foya-foya, menghambur-hamburkan uang negara untuk kegiatan pesta dan lain sebagainya. Oke, anak-anakku, kita next ya. Nah, jalannya revolusi. Revolusi yang terjadi di Prancis, kita lihat sejak pemerintahan Raja Louis ke-14, raja-raja Prancis suka berfoya-foya sehingga kas negara kosong. Dan pada tahun 1789, ketika pemerintahan Louis ke-16, beban negara sudah sangat berat, sehingga merencanakan menarik pajak kepada kaum bangsawan. Yang kedua, pada tanggal 17 Juni 1789, mengumumkan pembentukan Dewan Nasional, Assemblée Nationale, sebagai Dewan Perwakilan di Prancis. Dan pada tanggal 14 Juli 1789 juga, rakyat Prancis menyerbu penjara Bastille yang merupakan tempat tahanan politik yang menentang pemerintahan raja dan tempat gudang senjata, ya. Oke, ini jalannya revolusi ya. Kemudian anak-anakku, ini penyerangan penjara Bastille. Ini penyerangan penjara ini dilakukan oleh masyarakat, oleh rakyat ya, rakyat yang ditindas hak-haknya oleh para penguasa pada saat itu, Louis ke-16 dan istrinya ya.
Nah, ini adalah bentuk tiang gantung untuk menghukum mati Raja Louis ke-16. Apakah kita berani kalau yang terjadi di negara kita, ya? Ini guillotine. Ini merupakan alat untuk menghukum mati Raja Louis ke-16. Jadi sangat kejam ya. Pada saat itu juga kalau yang bertindak salah merugikan hak-hak rakyat, pada saat itu juga pemerintahnya diturunkan dan digulingkan oleh masyarakatnya. Nah, dampak daripada revolusi Prancis, yang pertama penghapusan feodalisme, yang kedua berkembangnya ide supremasi hukum, yang ketiga munculnya ide pemerintahan republik, yang keempat berkembangnya paham demokrasi, yang kelima menyebarnya paham liberalisme, yang keenam munculnya paham nasionalisme, yang ketujuh timbulnya ide tentang aksi revolusioner. Nah, kemudian anak-anakku, kita selesai dari revolusi Prancis, kita masuk sekarang kepada revolusi Rusia, ya. Nah, latar belakang dari revolusi Rusia, pada awal abad ke-20, industri dan pertanian di Rusia maju pesat. Dan hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Tsar Nicholas II yang senantiasa memajukan perekonomian dan dengan jalan meningkatkan produksi pertanian dan memajukan industri. Namun di pihak lain, pihak Tsar mengekang kehidupan politik rakyatnya, sehingga muncul golongan buruh atau proletar yang menuntut hak-hak politik rakyat. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 1905, ribuan pekerja berdemonstrasi di depan istana dan diterima dengan tembakan, sehingga lebih dari 10.000 orang meninggal dunia dan sekitar 2.000 orang terluka. Peristiwa Minggu Berdarah ini menimbulkan kemarahan rakyat, ya. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya revolusi Rusia adalah keinginan rakyat akan pemerintahan yang liberal, ya, bebas. Kemudian kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan reaksioner dari Tsar. Kemudian yang tuntutan tentang perbaikan nasib kaum buruh dan tani. Yang keempat, kekalahan Rusia dalam perang Rusia dengan Jepang tahun 1905 melemahkan pemerintahan Tsar sehingga kaum berani memberontak. Dan yang kelima, peristiwa Minggu Berdarah meluapkan semangat revolusioner. Ini faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya revolusi Rusia. Nah, Anda lihat ini foto Tsar dan keluarganya, raja di Rusia, ya. Ini foto Rasputin, penasihat spiritual keluarga raja. Ini bentuk dari revolusi yang terjadi di Rusia dan didukung oleh para buruh. Oke, Vladimir Lenin adalah tokoh yang mempelopori revolusi Rusia. Dampak daripada revolusi Amerika bagi Indonesia. Oke, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah berbicara tentang penyebab revolusi Amerika, penyebab revolusi Prancis, penyebab revolusi Rusia. Nah, kemudian saat ini kita masuk dalam dampak revolusi Amerika bagi Indonesia. Yang pertama, penjajahan selama ratusan tahun telah membuat hak asasi bangsa Indonesia terinjak-injak, itu jelas. Hal inilah yang melahirkan berbagai perlawanan terhadap penjajah, baik secara fisik bersenjata maupun perlawanan dengan menggunakan organisasi-organisasi modern. Yang kedua, munculnya golongan terpelajar dan semakin luasnya hubungan bangsa, khususnya yang dibukanya terusan Suez dan telah membuat kesadaran akan perlunya hak-hak asasi manusia. Oke anak-anakku, kaum terpelajar yang telah berkesimpulan bahwa untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia tidak mungkin diperoleh dari tangan penjajah, melainkan harus diperjuangkan kekuatan sendiri. Anggapan ini diyakini oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908, Sarekat Islam, Indisi Partai, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Yang ini hendak menimbulkan menumbuhkan dan meningkatkan integrasi semua golongan untuk memajukan tanah air dengan dilandasi jiwa nasional untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Sikap tegas Indisi Partai ini tampak dari semboyan Inde for Inders. Oke, kita next anak-anakku. Ya, yang kelima, Perhimpunan Indonesia secara lebih tegas menuliskan tujuannya yaitu berjuang untuk memperoleh suatu pemerintahan untuk Indonesia. Nah, hal ini akan dicapai tanpa meminta pertolongan siapapun
juga tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial apapun. Kemerdekaan Indonesia akan dicapai dengan aksi bersama dan serentak oleh rakyat Indonesia. Dan yang keenam, PNI secara jelas menyatakan tujuannya adalah Indonesia merdeka. Tujuan tersebut akan dicapai dengan asas percaya diri sendiri. Ya, jadi PNI secara tegas menyatakan tujuannya adalah Indonesia merdeka. Tujuan tersebut akan dicapai dengan asas percaya atas diri sendiri. Oke. Nah, anak-anakku, kalau tadi kita sudah berbicara tentang dampak revolusi Amerika bagi Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada dampak revolusi Prancis bagi Indonesia. Yang pertama, munculnya paham nasionalisme. Revolusi Prancis telah mengilhami perjuangan bangsa-bangsa terjajah di Asia Afrika termasuk Indonesia. Nah, nasionalisme Asia Afrika termasuk Indonesia disebabkan oleh penindasan yang dilakukan oleh negara-negara imperialisme barat. Kemudian yang kedua, munculnya paham demokrasi. Nah, semangat demokrasi yang berkembang di kalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia nampak pada usulan Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini kan sudah didirikan pada tahun 1908 agar dibuatkan Volksraad yang merupakan badan legislatif. Nah, demikian pula tuntutan Indonesia berparlemen yang diperjuangkan oleh GAPI. Ini salah satu bentuk daripada revolusi Prancis bagi Indonesia. Kemudian anak-anakku sekalian, dampak revolusi Rusia bagi Indonesia. Yang pertama, kemenangan revolusi Bolshevik di Rusia itu disambut dengan antusias terinspirasi oleh revolusi Rusia. ISDV mulai mengorganisir kalangan-kalangan militer dengan membentuk dewan-dewan tentara dan pelaut yang kemudian dikenal dengan nama Kartu Merah. Kartu Merah mengorganisir demonstrasi yang dikalahkan oleh serdadu dan menimbulkan bentrokan dengan polisi. Yang kedua, Darsono melalui surat kabar Head Free the World milik ISDV menyebutkan pemberontakan dan dikebarkannya bendera merah putih. Oke. Nah, partai-partai moderat seperti Budi Utomo, Indise, Parti, SI, Serikat Islam, SDI, Serikat Dagang Islam, mendesak agar pemerintah Belanda menggantikan Volksraad menjadi parlemen pilihan rakyat. Yang berikut, ketika Komintern, Komunisme Internasional terbentuk pada tahun 1919, pengaruhnya telah terasa di Indonesia. Sejak saat itu, langkah-langkah politik PKI atau perubahan dari ISDP senantiasa mengikuti doktrin-doktrin Komintern di Rusia. Di antaranya, pernyataan Lenin bahwa untuk Asia, politik Komintern harus mendekati dan bekerja sama dengan kaum nasional dan organisasi-organisasi nasional rakyat terjajah. Oke, anak-anakku. Ya, demikianlah materi Ibu tentang revolusi Amerika, revolusi Prancis, dan revolusi Rusia. Ya, Ibu pamit. Insya Allah kita akan ketemu lagi anak-anakku pada video-video pembelajaran berikutnya. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.